Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Dina pada pelajaran matematika kelas 7. Pertemuan kita kali ini yaitu mereview materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Alangkah baiknya sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita akan mulai review materi kita hari ini. Kalian bisa buka buku paket matematika halaman 164. Di situ bisa kalian baca materi ringkasan tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, dua buah persamaan atau lebih disebut ekuivalen jika mempunyai penyelesaian yang sama. Jadi kalau ekuivalen artinya adalah penyelesaiannya sama. Nah, di sini nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2, suatu persamaan akan tetap ekuivalen jika kedua ruasnya A ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, B dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, asal pengali dan pembaginya itu bukan bilangan 0. Ya, nomor 2 itu untuk persamaan. Sedangkan untuk nomor 5, suatu pertidaksamaan akan tetap ekuivalen jika kedua ruas A ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, B dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, C dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, asal tanda pertidaksamaannya dibalik atau diubah arahnya. Ya, untuk nomor 5 itu adalah suatu pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita next. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Persamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PLSV ditandai dengan apa tandanya? Ingat dari kata bersama. Sama, berarti tandanya adalah sama dengan. Jadi, Miss Dina kasih contoh soal, beberapa contoh soal. Kalau contoh soal dari kata persamaan, berarti lambangnya di sini sama dengan semua. Oke, cukup jelas ya? Oke, selanjutnya Miss Dina akan bahas contoh soal satu persatu. Ya, dari kata persamaan tadi dari rangkuman yang ada di buku paket, ini kita akan mencari, kalau penyelesaian, dikata penyelesaian berarti kalian mencari nilai X-nya berapa. Kalau penyelesaian berarti mencari nilai X-nya dulu berapa. Sedangkan nomor 2 untuk persamaan berikut, kamu sudah mencari nilai Y-nya. Setelah itu, jangan kalian selesaikan itu tugas. Tapi sudah nilai Y, kamu lanjutkan. Nilai Y ditambah 5 adalah berapa? Oke, untuk nomor 3. Nomor 3 ini sama mencari penyelesaian, mencari nilai Y-nya berapa, tapi di sini adalah soalnya dalam bentuk pecahan. Baik ya, kita bahas satu per satu. Untuk nomor 1, penyelesaian 4X tambah 18 sama dengan 6 dikurang 2X. Jadi, kita samakan dulu yang sejenis. Jadi, yang X dengan X, bilangan konstanta dengan konstanta. Kalian pindah ruaskan. Ingat, kalau pindah ruas melalui sama dengan atau tanda pertidaksamaan, itu tandanya berubah. Ya, menjadi 4X. Di sini kan min 2X. Kita pindah ruas ke depan, berubah tanda jadi plus 2X sama dengan 6. 6-nya turunin. Nah, sekarang plus 18 pindah ruas menjadi min 18. Oke, lanjut 4X ditambah 2X berapa? 6X sama dengan 6 dikurang 18. Ya, betul. Min 12. Jadi X sama dengan min 12. Nah, ini kan 6 kali X. 6X. Perkalian pindah ruas menjadi dibagi. Bagi berapa ini? Dibagi 6. Jadi X sama dengan min 12 dibagi 6. Min bagi positif. Jadi min
12 bagi 6, 2. Jadi penyelesaian untuk soal nomor 1 adalah X sama dengan min 2. Oke, cukup paham ya? Untuk nomor 2, kalian bisa baca soalnya. Kita lanjut ke pembahasan. Untuk persamaan, kalian harus mencari nilai Y-nya terlebih dahulu, baru nilai Y ditambah 5. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nah, ini kalau ada dalam kurung, sudah dibahas kemarin tentang bilangan. Kalau ada di dalam kurung, berarti kalian harus menyelesaikan dengan cara disabar. Kalau dalam kurung, kalikan satu per satu. 4 dikali 2Y, 8Y. 4 dikali 3, plus 12. Ingat tandanya, ini kan sama-sama positif, jadi plus. Nah, ini sini nggak ada dalam kurung, berarti tetap diturunkan saja, min 2Y. Sama dengan, ini ada dalam kurung lagi, kalian sebar lagi, 3 dikali 4Y, 12Y. 3 dikali plus 3, plus 9. Oke, kalau sudah seperti ini gimana caranya? Sama seperti nomor 1, kalian kerjakan dengan disamakan dulu yang sejenis. Sama-sama Y, pindah ruas ke depan. 8Y. Nah, ini bukan pindah ruas yang minus 2Y, tapi pindah posisi. Kalau pindah posisi tidak berubah tandanya. Min 2Y. Nah, 12Y pindah ruas, berarti pindah ruas berubah tandanya. Ini positif, berarti min 12Y. Sama dengan sisanya apa nih? 9 turunin. Yang di depan ada lagi nggak sisanya? Plus 12 pindah ruas menjadi min 12. Oke, next. Selanjutnya kita hasilkan 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 12 berapa? Min 6Y. Sama dengan 9 dikurang 12. Min 3. Berarti Y sama dengan min 3. Nah, ini perkalian kan, min 6 kali Y. Pindah ruas jadi bagi. Bagi berapa? Ini tidak berubah tandanya. Min jadi plus 6, Miss. Bukan. Yang pindah itu, ini kan tadi perkalian. Berubahnya jadi pembagian. Tetap min 6. Berarti Y sama dengan min dibagi min positif. Nah, ini kan pecahan. Jadi 3 per 6. Bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa. Jadi berapa? Jadi 1 per 2. Oke, cukup paham ya? Nah, tadi di soal adalah dicari dulu, lihat nomor soal nomor 2. Nilai Y ditambah 5 adalah, nah, kita lanjutkan. Y-nya tadi sudah ketemu, berapa Y-nya? Y-nya setengah, berarti masukkan. Y ditambah 5 sama dengan setengah ditambah 5. Berapa setengah tambah 5? Jadi 5 setengah. Oke, cukup paham ya? Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 3. Ya, apabila ada yang kurang dipahami, kalian boleh mereview atau mengulang kembali videonya dari yang kalian tidak paham. Diulang-ulang supaya kalian paham. Oke, untuk nomor 3. Ke soal bahan bentuk pecahan. 2 per 3, Kak kurung 2Y. Nah, penyelesaiannya berapa? Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 3 di bawah ini. Ya, maaf ya, agak buram. Kita fokuskan terlebih dahulu, oke. Nah, ini ada pecahan. Pecahan itu harus hilang dulu penyebutnya supaya kalian tidak bingung. Ya, gimana caranya? Dikali berapa? Penyebutnya kalian lihat, penyebutnya 3 dengan 2. Boleh pakai KPK, boleh kalian kalikan penyebutnya. 3 dikali 2 berapa? 6. Berarti kalian kalikan 6. Supaya nanti penyebutnya jadi hilang. Nah, oke, sudah dikalikan 6, ini semuanya dikalikan 6. Kecuali yang di dalam kurung. Oke, lanjut 6 dibagi 3.
Betul, 2. Di sini kan sudah ada 2. 2-nya turunin dulu, dikali berapa? 6 tadi dibagi 3, 2. Buka kurung, 2Y dikurang 3 tutup kurung. Kalau di sini 1, berarti sini 1. Oke, selanjutnya. Seperti ini ya. 6 bagi 2, 3. Ini kan di sini 1, kamu jangan tulis 1. Cukup 6 bagi 2, 3 kali 1. 3. Buka kurung, 4Y ditambah 2. Kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, kan karena di sini ada 2 angka, kalian kalikan dulu. 2 kali 2, 4. Buka kurung, 2Y dikurang 3 sama dengan 3, 4Y ditambah 2. Ini tinggal turunin semua. Bedanya ini saja dikalikan. Oke, next. Ini sama seperti nomor yang sebelumnya. Ini ada dalam kurung, berarti harus diselesaikan. Kalian sebar dengan cara dikalikan satu-satu. 4 kali 2Y, 8Y. 4 dikali min 3, min 12. Sama dengan 3 dikali 4Y, 12Y. 3 dikali plus 2, plus 6. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Ya, betul. Samakan dulu yang sejenis. Y-nya pindah ke depan. 8Y, ini plus 12, pindah luar. Min 12Y. Sama dengan 6. Min 12 ini pindah luas menjadi plus 12. Oke, 8 dikurang 12. Betul, min 4Y. Sama dengan 6 tambah 12. 18. Betul. Y sama dengan 18 dibagi min 4. Y sama dengan berapa? 18 dibagi 4. 4 kali 4, 16 kurang 2. Berarti min, kan plus bagi min, min 4. Hasilnya sisanya 2 per 4. Atau bisa disederhanakan, Y sama dengan min 4. 2 dibagi 2. 1. 4 bagi 2, setengah. Jadi jawabannya adalah min 4 setengah. Ini penyelesaian untuk nomor 3 ya. Oke, kalian latihan terus dari video pembelajaran ini supaya kalian bisa mengerjakan soal ulangan atau penilaian harian yang telah Miss Dina berikan setelah video pembelajaran ini. Oke, kita lanjut sekarang ke pertidaksamaan linear satu variabel. Ditandai, ingat, dari kata tidak sama. Berarti selain sama dengan. Apa tandanya? Kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Jadi tidak ada kata sama dengan. Kalau persamaan, baru lambangnya persamaan. Sama dengan. Oke, ke contoh soal. Ingat, pertidaksamaan lambangnya di sini ada lebih dari, kurang dari. Ya kan? Ini berarti ini contoh soal persamaan. Oke, dari kata satu variabel berarti hanya ada satu variabel. Lambang hurufnya itu apa saja? Yang jelas hanya satu variabel. Kalau X berarti hanya X. X dengan X kalau sama ruasnya, beda ruas. Ingat hanya satu variabel. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal pertidaksamaan. Untuk nomor 1, pembahasannya adalah mencari penyelesaiannya. Berarti mencari apa? Mencari nilai X. Oke, betul. Kita lanjutkan. 2 dikurang, mohon maaf, diperbaiki ya. Nanti bisa di kalian revisi. Nomor 1, kesalahan. 2 dikurang 2X kurang dari 3X ditambah 20. Oke, kita lanjut. Ini harus diapain tadi? Harus ingat, jangan sampai lupa. Oke, samakan dulu yang sejenis. Yang variabelnya pindah luas. Min 2X, X-nya depan ya. 3X ini positif, pindah luas jadi min 3X. Kurang dari, turunin 20, plus 2 pindah luas jadi min 2. Oke, min 2, min 3, hutang 2, hutang lagi 3. Min 5X kurang dari 20 kurang 2. Ya. Berapa? Betul, 18. Oke, mohon maaf sebelumnya ya. Tadi ada kesalahan.
benar nih soal tidak salah, tapi supaya memudahkan kalian, hasilnya Miss Dina bikin hasil yang bulat. Oke, tadi 20 Miss Dina ganti menjadi 22, sedangkan yang satunya lagi di sini kita harus berubah soalnya menjadi 22 ya, karena soal sini 22. Oke, jadi sini 22 dikurang 2 jadi 20. Jadi X kurang dari 20 ini kali min 5 kali X, berarti 20 dibagi min 5. Perhatikan, karena ini pertidaksamaan, kalau di depan huruf X itu koefisiennya adalah negatif, ketika pindah ruas sudah betul per min 5. Tapi karena negatif, tanda pertidaksamaannya kalian harus rubah ya, karena negatif. Kalau positif tidak dirubah. Oke, berubah menjadi apa? Kurang dari menjadi lawannya lebih dari. Oke, lanjut. Berarti X lebih dari 20 bagi min 5 min 4. Oke, cukup paham ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, pembahasan soalnya. Ya, soalnya boleh dilihat himpunan penyelesaian berikut dengan X anggota bilangan bulat. Namanya himpunan penyelesaian, nanti kalian harus membuat himpunannya, anggotanya. Berapa? 8X tambah 9 lebih dari 3X min 11. Ingat, anggotanya adalah bilangan bulat. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 2, soal pertidaksamaan. Ingat, sama-sama di sejenis yang sejenis. 8X, 3X pindah ruas menjadi min 3X lebih besar dari min 11 plus 9 pindah ruas menjadi min 9. 8 kurang 3, 5X lebih besar dari min 11 min 9. Hutang 11, hutang lagi 9. Min 20. X lebih besar dari min 20 dibagi di perkalian pindah ruas jadi bagi 5. X lebih besar dari min 20 bagi 5 min 4. Oke? Ingat, kalau tadi nomor 1 ini di depan variabel X-nya adalah tandanya negatif. Jadi, tanda pertidaksamaannya harus berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Kalau ini di depan variabel X, dia tandanya positif. Jadi ketika pindah ruas, dia tandanya tidak berubah, tanda pertidaksamaan. Oke? Hasil nilai X-nya adalah X lebih besar dari negatif 4. Ingat tadi kalian suruh membuat himpunan penyelesaiannya. Berarti kalian jawab di sini himpunan penyelesaian. Nah, lebih besar dari negatif 4. Karena tidak ada sama dengan, lebih besar dari negatif 4 berapa? Min 3, min 2, min 1, kan lebih besar. Jadi arahnya kalau dari garis bilangan ke kanan. 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke? Itu untuk soal, contoh soal pertidaksamaan dan persamaan linear satu variabel. Oke, kita masuk ke contoh soal AKM. AKM itu soal AKM yang akan nanti kalian kerjakan di ulangan harian dan penilaian akhir semester. Kemungkinan pas semester 1 ini kalian akan mengerjakan soal yang seperti ini. Jadi ada beberapa macam yang kalian kerjakan. Yang pertama yaitu tentang pilihan ganda. Jadi ada soal pilihan ganda, terus ada pilihan ganda kompleks, soal benar atau salah atau menjodohkan soal. Oke, selanjutnya ada uraian singkat. Jadi kalian harus menjawab dengan singkat. Cara penyelesaiannya seperti apa? Uraian panjang atau penalaran. Oke. Kita bahas contoh soal AKM satu persatu ya, dari penilaian. Oke, untuk soal pilihan ganda, ini sudah sebelumnya mungkin dari kalian SD pun sudah bisa mengerjakan ya pilihan ganda. Dan untuk soal matematika sebenarnya itu adalah soal pilihan ganda, uraian atau yang lainnya
tetap harus dikerjakan dengan menggunakan cara penyelesaian supaya memudahkan kalian atau melancarkan kalian melatih cara berhitung sudah betul atau belum. Pembuktian jawaban sebagai pembuktian jawaban. Jadi harus tetap ditulis caranya. Walaupun kalian menyilang jawaban, tetap harus ditulis caranya. Oke, untuk contoh soal pilihan ganda nomor 1, ini Miss Dina buat contohnya sama seperti contoh soal persamaan linier. Satu variabel yang di awal tadi Miss Dina jelaskan. Soalnya sama persis, jadi nanti bisa kalian lihat lagi, review lagi di sini. Jadi kalau ketika soal pilihan ganda tetap kalian tulis di kertas coret-coretan yang harus disiapkan. Nah, tadi kalau pecahan dikali berapa di sini? Kalikan penyebutnya. 3 kali 2, 6. Dan seterusnya. 6 bagi 3, 2. Berarti 2 dikali 2. 2Y dikurang 3 sama dengan 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. 4Y tambah 2. Ya. Kita kan 2 kali 2, 4. 4 kali 2Y, jadi 8Y. 4 kali min 3, min 12. 3 kali 4Y, 12Y. 3 kali 2, plus 6. Ingat, samakan penyebut. 8Y, pindah ruas, jadi min 12Y, sama dengan 6. Min 12, pindah ruas, jadi plus 12. 8 kurang 12, min 4Y. 6 tambah 12, 18. Y sama dengan 18 bagi min 4. Sama dengan berapa? Ya, min 4, 2 per 4. Sederhanakan, jadi min 4, 1 per 2. Ini nilai penyelesaiannya untuk nomor 1. Untuk contoh soal pilihan ganda kompleks. Jadi, untuk menjawab pilihan ganda kompleks itu, jawabannya boleh lebih dari 1. Jadi, kalau tadi pilihan ganda kan, contoh pilihan ganda jawabannya hanya 1 yang tepat. Nah, sedangkan kalau pilihan ganda kompleks itu, dia bisa menyusun macam-macam. Itu ada yang urutkan dari bilangan pecahan, itu kompleks. Atau mencari jawaban yang sama, yang tepat juga. Oke, untuk nomor 1 ini, pilihan ganda kompleks ini, Miss Dina sediakan jawabannya lebih dari 1. Jadi, misalkan yang 1 ini, yang I ini benar atau sama atau tidak? Kalau benar, berarti kalian jawab benar. Yang A benar. Terus B-nya benar tidak? C benar atau tidak? D-nya benar atau tidak? Dengan cara apa? Dengan cara pembuktian. Kalian buktikan. Oke, kita lanjut ya. Persamaan berikut, ingat ya, kalian menjawab soal harus, kalau matematika, baca dulu soalnya, baru lihat keterangannya. Persamaan berikut yang ekuivalen dengan min 2x sama dengan 6 adalah berapa? Tadi kita sudah lihat di buku paket ada kata ekuivalen itu apa? Yang persamaannya nilainya sama. Oke, kita jawab ya, di sini ada jawab. Kita lihat dulu di sini. Min 2x sama dengan 6. Min 2x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 bagi min 2. Berarti nilai x sama dengan min 3. Ya, kita buktikan benar atau salah. Oke, yang I itu adalah x sama dengan min 3. Sama tidak? Oh, di sini sama. Oke, yang 2. 2x tambah 6 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6-nya pindah ruas jadi min 6. Berarti x sama dengan min 6 dibagi 2. X sama dengan min 3. Sama tidak min 3? Min 3. Sama. Yang ketiga. Oke, 4x sama dengan 12. Lihat dari sini ya, yang I.
Berarti X sama dengan 12 dibagi 4. X sama dengan 3. Sama atau tidak di sini? Soalnya min 3, di sini 3. Tidak ekuivalen atau tidak sama. Yang keempat, sekarang contohnya 2/3 X sama dengan min 2. Dari mana soalnya? Dari sini ya. Oke. Sekarang dari X sama dengan min 2. Nah, kalau pecahan ini 2/3 pindah ruas menjadi dibalik. 3/2. X sama dengan min 2 dibagi 2. Min 1. Sekarang min 1 dikali 3. Min 3. Sama tidak min 3 dengan min 3? Sama. Jadi yang sama itu nomor berapa? 1, 2, dan 4. Min 1 betul. Min 2 betul. Yang kedua betul. Yang 3 itu tidak sama. Yang keempat sama. Jadi persamaan berikut yang ekuivalen adalah A, B, dan D. Oke ya, cukup paham ya. Ini untuk contoh soal AKM, pilihan ganda, dan pilihan ganda kompleks. Oke, kita lanjut di slide berikutnya, video berikutnya untuk pilihan contoh soal AKM, soal benar atau salah atau menjodohkan. Selanjutnya ada, apalagi di sini? Ada uraian singkat dan uraian panjang. Oke, nanti Miss Dina akan bahas setelah video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.